Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Aryani, kelas 1E, program studi pendidikan agama Islam. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah, LCMA, selaku dosen pengampu Ulumul Hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis, riwayah maupun diroyah. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis diroyah. Riwayah itu hadisnya, sedangkan diroyah itu ilmu hadisnya. Pengertian dari ilmu hadis secara umum maupun bahasa ialah al-qawaid al-mu'arifah bihali rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui membahas keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan dari para perawi-perawi tersebut. Sedangkan siapa itu perawi dan apa itu marwi dan apa yang diriwayatkannya. Perawi ialah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat, kemudian menerima riwayat tersebut dan menyampaikan kepada orang lain riwayat dari Nabi. Perawi ini ada dalam sanad suatu hadis. Jadi, seseorang yang mendengar hadis dari Nabi kemudian menyampaikan kepada orang lain, nah kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain, itu disebut dengan perawi suatu hadis dalam sanad. Sedangkan marwi ialah isi berita yang diriwayatkannya, redaksi hadisnya, dan perkataan nabinya, itu disebut marwi. Dan marwi ini ada dalam matan, isi hadisnya. Mari kita ilustrasikan terlebih dahulu tentang ilmu hadis agar lebih jelas. Nah, di sini terdapat contoh hadis. Saya ambil dari Al-Bukhari. Nah, hadis ini itu sahih, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Sayyar Abul Hakam. Qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummahu, yang artinya menceritakan kepada kami Adam. Adam di sini menceritakan kepada kami Syu'bah. Nah, Syu'bah ini menceritakan kepada kami Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam ini berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata. Abu Hazim ini berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata. Kemudian saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah. Nah, berhaji di sini itu tidak ingin disebut haji maupun hajah, tetapi berhaji di sini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia tidak berbuat jima. Jima di sini ketika suami istri sedang berhaji, semasa hajinya itu tidak boleh berhubungan walaupun mereka suami istri. Tetapi jika mereka tidak berhaji, maka mereka diperbolehkan. Nah, karena mereka sedang berhaji, jadi semasa hajinya itu mereka tidak boleh berhubungan karena mereka
harus fokus, lebih fokus lagi untuk berhajinya. Nah, dan tidak berbuat kefasikan. Kefasikan di sini berbuat dosa. Jadi orang yang melakukan dosa itu dia meremehkannya. Nah, disebut ini kefasikan. Maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, melahirkannya di sini itu suci maupun bersih. Ilustrasi contoh hadis tersebut ialah Imam Al-Bukhari mendengar hadis dari gurunya, yaitu Adam. Adam, gurunya Imam Al-Bukhari, mendengar hadis dari gurunya lagi, yaitu Syu'bah. Syu'bah mendengar hadis dari gurunya, yaitu Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam mendengarkan hadis dari gurunya, yaitu Aba Hazim atau Abu Hazim. Aba Hazim mendengarkan hadis dari sahabatnya, yaitu Aba Hurairah atau Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mendengarkan hadis dari Nabi yang berbunyi, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummahu. Hubungan antara Imam Al-Bukhari dengan Adam, hubungan antara Imam Al-Bukhari dengan Adam. Jadi Imam Al-Bukhari ini mendengarkan hadis kepada gurunya, yaitu Adam, sedangkan Adam menyampaikannya hadis itu kepada Imam Al-Bukhari. Hubungan antara Adam dengan Syu'bah, hubungan antara Syu'bah dengan Sayyar Abul Hakam, hubungan antara dengan Sayyar Abul Hakam dengan Aba Hazim, hubungan antara Aba Hazim dengan Aba Hurairah, dan hubungan antara Aba Hurairah dengan Nabi. Hubungan ini itu saling sambung menyambung antara satu perawi dengan perawi yang lainnya, yang nantinya akan sampai ke matan hadis. Hubungan ini seperti mata rantai yang tidak terputus, maka disebut dengan sanad. Jadi sanad ini adalah hubungan suatu mata rantai para perawi-perawi tersebut yang akan nantinya sampai ke matan hadis tersebut. Jadi ilmu hadis ini itu harus ada sanad maupun matan. Jika salah satu di antara sanad maupun matannya tidak ada di ilmu hadis, maka itu tidak disebut dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini itu ada dalam sanad maupun matan. Nah, sanad ini yang tadi dalam perawi-perawi tersebut, seperti sifat-sifatnya, ataupun orangnya adil atau tidak, ataupun orangnya bohong atau tidak, ataupun dia fasih gitu. Nah, sanad ini dibiografikan, kayak seperti siapa gurunya, siapa muridnya, kapan lahirnya, kapan wafatnya. Nah, sedangkan matan ini itu adalah keganjelan yang diriwayatkannya dibandingkan dengan apa yang diriwayatkannya dari yang lain. Sekarang kita ke pembagian ilmu hadis. Nah, ilmu hadis di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu riwayah maupun diroyah. Nah, riwayah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi,
periwayatannya Nabi maupun disetujui ataupun tidak, batas-batasannya, ketelitian, segala redaksinya. Objek pembahasannya ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi kayak perkataannya, perbuatannya, redaksi hadisnya atau periwayatannya yang disetujui ataupun tidak. Nah, itu disebut dengan riwayah. Sedangkan ilmu hadis yang kedua itu diroyah. Nah, diroyah ini ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Ilmu yang mempelajari tentang diroyah ini itu ada 7. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama, hakikat periwayatannya, yaitu memindahkan berita atau hadis riwayat dari Nabi tersebut, kemudian menyandarkannya kepada orang lain yang membawa hadis ataupun riwayat tersebut. Yang kedua, syarat-syaratnya. Di sini terdapat metode perawi ketika menerima periwayatan dari hadis-hadis tersebut. Yang ketiga, macam-macamnya. Nah, macam-macam di sini itu apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Yang keempat, hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya di sini itu diterima atau ditolak. Kayak misalnya hadisnya ini itu disetujui atau tidak ya. Nah, seperti itu. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Itu sifat perawi dan biografinya, seperti lahirnya kapan, wafatnya kapan, siapa gurunya, dan siapa muridnya. Nah, yang keenam, macam-macam periwayatan. Periwayatan di sini itu bentuk pembukuannya, ya, pembukuannya dari hadis maupun riwayat Nabi tersebut. Dan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis. Nah, di sini itu diroyah, objek pembahasannya tentang penelitian sanad maupun matan yang berkualitas hadis tersebut diterima ataupun ditolak. Nah, di sini terdapat input. Input ini dari hadis. Jika digodok, maka akan menghasilkan riwayah sebagai output. Jadi, walaupun riwayah dan diroyah ini saling berbeda, akan tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu hadis antara riwayah sebagai hadis dan diroyah sebagai ilmu hadis. Pada masa periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya riwayah ini memiliki 3 poin. Yang pertama, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Dan yang terakhir, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Nah, di sini bukan hanya riwayat saja yang diperiodain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diroyah pun juga sama. Ini telah dasar ilmu hadis, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, hadis ataupun riwayat dari Nabi, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak bodoh dan tidak dicerobohkan oleh dirimu sendiri, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, di sini juga menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 itu tentang diroyah. Nah, yang kedua ini terdapat periode masa sahabat. Nah, tentang diroyah yaitu yang disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik, rilah ilmiah. Dan kalau tentang diroyah yaitu timbul secara lisan maupun periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Dan pada masa periode tabi'in ini bahwasanya riwayah itu memiliki 4 poin. Yang pertama, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, model kitab-kitab hadis yang muncul seperti Mutawwa, Mushannaf, dan Musnad. Yang terakhir, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan sedangkan kalau diroyah ini timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir ini masa periode tabi' maupun tabi'in. Diroyah itu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, masa filterasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat, masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih, muncul kutubus sittah dan model kitab seperti Jami'. Sedangkan diroyah ini telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pembahasan ilmu hadis riwayah maupun diroyah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.